Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau mengupdate kegiatan dari LQ Indonesia Law Firm, teman-teman, dari tim LQ Indonesia Law Firm. Jadi tim kami yang sudah berhasil mendapatkan uang ganti rugi dari kejaksaan atas pidana robot trading Fahrenheit, teman-teman ya. eh Robot trading Fahrenheit ini sudah memberikan dan dana itu sudah masuk ke rekening kami itu kurang lebih ini bisa dilihat di sini sekitar 8 miliar teman-teman ya dari total 80 miliaran aset sitaan yang disita oleh kejaksaan. Jadi LQ mendapat porsi sekitar 10% teman-teman. Nah, hari ini kami mendapatkan WhatsApp dan banyak sekali pesan message ya teman-teman dari korban-korban robot trading yang intinya mereka mengucapkan terima kasih karena LQ dan timnya sudah bekerja keras teman-teman ya untuk mengembalikan dan bisa dilihat tim pengembalian dari LQ ini mungkin yang paling tertinggi ya dari law firm yang ada ataupun paguyuban teman-teman dan memang saya nggak menyalahkan mereka karena memang setiap law firm itu punya pricing sendiri ya teman-teman ya jadi mungkin di tempat lain lawyer fee mereka lebih besar atau bagaimana ya nggak masalah sih itu hak-hak mereka. Anyway teman-teman, saya lebih seneng daripada saya terima duit tuh sebenarnya saya seneng ketika orang mau WA gitu ya bilang terima kasih Pak Alfi, terima kasih tim LQ. Nggak tahu kenapa di hati saya tuh lebih berbunga-bunga gitu loh daripada ada orang Pak Alfi ini uang buat Bapak 100 juta. Gitu. Buat saya biasa aja gitu loh. Tapi ketika mereka berterima kasih itu saya merasa kayak aduh saya ada pencapaian loh di dunia ini gitu ya. Saya merasa seneng di situ teman-teman ya. Jadi hari ini sudah puluhan korban robot trading mengucapkan terima kasih kepada saya dan tim saya di LQ karena uang mereka kembali teman-teman ya. Walaupun nggak kembali full teman-teman ya, nggak kembali full. Kenapa nggak kembali full? Karena aset sitanya juga nggak full. Tapi kita dapat jauh lebih besar daripada eh, kasus-kasus lain lah. Kalau kasus-kasus lain yang masuk PKPU itu paling 1%, 2% yang balik ya. Kalau ini kita bisa 10 kali lipatnya itu kembalinya teman-teman ya. Bukan 1%, 2%, tapi dari LQ ini kurang lebih sekitar 16,5% sampai 17,5% mereka dapat baliknya teman-teman ya. Jadi saya senang juga kalau mereka bisa mendapatkan kembali dana mereka teman-teman. Dan saya berharap supaya eh, klien-klien yang lain dan masyarakat jangan sampai jatuh ke kasus yang sama teman-teman ya. Jadi kalau ada perusahaan investasi, perusahaan asuransi nawarin kalian untuk taruh uang, mendingan janganlah di situ. Cari yang aman-aman aja, taruh di bank aja, deposito, ya lebih baik seperti itu gitu loh. Terus yang belum menerima bagi korban robot trading Fahrenheit yang belum terima hari ini, ditunggu mungkin besok. Ini teman-teman bisa lihat video di mana tim LQ hari ini itu sibuk banget mengisi puluhan slip setoran ya. Ini bisa dilihat video. Nah, puluhan slip setoran ini diisi di situ ya toh ngantri sampai apa? Sampai kantor BCA-nya itu udah mau tutup, udah ditutup pintu gerbangnya itu ya. Dia punya garasi sampai tutup dan kita yang terakhir di situ teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya mau semuanya kita beresin hari ini, tapi karena jumlah kliennya itu ratusan, teman-teman kita nggak bisa selesai semua ratusan transfer dalam satu hari ya. Jadi karena kenapa kita harus tulis tangan satu persatu nomor rekeningnya, namanya, tanda tangannya, ceknya di situ teman-teman ya. Jadi mohon kesabarannya. Sisanya besok kita akan transfer teman-teman ya. Saya berharap setelah Fahrenheit ini maka kasus-kasus investasi bodong lain juga menyusul teman-teman. Yaitu apa? Yang udah dekat itu Indosuria ya. Indosuria juga udah sampai dalam tahap eksekusi, DNA Pro, ATG itu kami berharap juga akan cair di situ teman-teman dan selanjutnya
yang masih pending masih banyak teman-teman. Net 89 itu masih mandek kasusnya, kita masih berusaha di TP-Texas, Net 89, terus KSPSB juga masih dalam sidang di MA, terus Minapadi ya, Narada juga masih mandek di situ. Jadi PR saya, tugas saya masih banyak nih, karena banyak banget ternyata investasi bodong itu yang mandek tuh banyak banget gitu loh. Bukan cuma 1-2 biji teman-teman ya. Apalagi kayak kemarin saya baru bantuin Wana Arta, padahal bukan klien saya, tapi saya bantu viralin toh. Akhirnya jalan, katanya OJK mulai bidik aset Wana Arta di luar negeri. Ya saya turut senang lah di situ ya. Tapi kasus-kasus yang lain pun juga saya berharap bisa terus jalan ya. Juga BSS di TP-Texas, saya minta supaya itu segera dinaikkan sidik juga di situ, karena itu sudah setahun lebih itu kasus ya. Jadi saya bingung gitu loh, kalau polisi kerjaannya cuma periksa, kagak ada kelanjutannya, itu heran saya gitu loh. Untuk apa periksa kalau ujung-ujungnya cuma periksa terus bertahun-tahun ya. Jadi saya mohon minta agar kepolisian ini mau memberikan perhatian, bukan bagi saya, bukan bagi Alvin Lim, bukan bagi kepentingan saya pribadi, tapi bagi masyarakat. Yang kehilangan uang itu adalah korban masyarakat, Pak Kapolri, bukan Alvin Lim, Pak ya. Jadi Pak Wisnu TP-Texas ya, kalau Anda punya hati, Anda kerjain itu, jangan cuma diem-diem aja, Pak. Terus penjahat bodongnya pada kabur semua, pada hilang semua, kagak jelas kemana, DPO semua, hebat amat gitu loh. Yang saya bingung kenapa kok tersangka lain nggak ada yang kabur, Pak. Yang kabur cuma tersangka di TP-Texas gitu loh. Apa kalian suruh atau ada programnya atau gimana nih, Pak? Ya, saya mau nanya nih, Pak. Ya, coba tolong diedukasi sedikit saya, Pak. Ya toh, gimana caranya mereka bisa pada kabur semua, Pak? Kalau kabur satu masih oke lah. Kalau kabur semua berarti apakah Bapak melakukan tindakan cekal, Pak? Namanya cekal itu cegah tangkal. Mencegah orang itu untuk kabur dan menangkal. Ya, tapi kalau pada kabur semua kan saya heran, Pak. Ini kabur beneran atau dikabur-kaburin ya. Jadi saya minta polisi ini supaya bisa berpartisipasi dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya di situ. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya juga turut senang, turut gembira kalian bisa mendapatkan ganti rugi kalian kembali. Ini juga berkat kinerja kepolisian dan kejaksaan ya. Jadi upaya ini bukan Alvin Lim semata sendiri, enggak di situ. Saya ada andil, betul saya ada andil karena saya mendampingi, melakukan pendampingan sehingga sampai aset ini bisa dieksekusi balik ke tangan kalian toh, ke tangan korban-korban. Karena kan saya juga dari rekening kami transfer ke teman-teman toh, gitu loh. Kita juga nggak mau bawa kabur atau kita nyatut, nggak ada di situ. 1 sen pun yang bukan hak LQ tidak akan LQ ambil. Ya teman-teman ya, tapi kita berharap agar teman-teman jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Jangan masuk asuransi, jangan masuk investasi bodong yang kira-kira memberikan return itu di atas kewajaran teman-teman ya. Karena apa? Most likely itu penipuan. Ya, most likely itu penipuan kalau itu di luar angka kewajaran teman-teman ya. Angka kewajaran itu berapa? Yaitu sesuai suku bunga Indonesia, teman-teman. Jadi kalau angkanya di atas SBI, hati-hatilah di situ. Nggak mungkin returnnya lebih besar kalau resikonya sama. Pasti resikonya juga lebih besar. Ya, jadi kalau kalian tidak siap resiko kehilangan uang, jangan. Oke? Teman-teman, baik, sekian. Salam cerdas hukum.